IDI nggak mesejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain, orang cuma organisasi profesi kok. Memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam, yang itu kemudian memproduksi kembali. Nah, ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. IDI ini kan organisasi profesi, ormas. Sama, kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya, bukan memecat anggotanya. Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk dibubarkan. Hal tersebut disampaikan Irma saat rapat dengar pendapat IDI bersama Komisi 9 DPR RI. Menurut Irma, tujuan organisasi IDI tidak sejalan dengan realitasnya. Saya ingin memperdalam tujuan didirikannya IDI, kata Irma pada Senin 4 April 2022. IDI ini saya melihatnya sama seperti serikat pekerja, melindungi anggotanya, memberdayakan anggota, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya, tambahnya. Selanjutnya Irma mempertanyakan pemecatan terhadap ex-Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Dia menilai IDI tak membina dan mengembangkan profesi anggotanya. Terkait dengan kasus Dr. Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini, kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan profesi anggota. Saya lihat IDI nggak ada ini, ungkapnya. Lebih lanjut Irma mengulas praktik metode cuci otak atau DSA yang dilakukan oleh Terawan. Menurutnya praktek itu telah memberikan manfaat bagi pasiennya. Jelas, cuci otak Dr. Terawan itu berguna bagi pasien, dan semua pasien mengatakan ini tidak punya efek samping. Justru malah menyehatkan, menambah kecerdasan, ujar politikus Nasdem itu. Banyak yang disampaikan oleh pasien Dr. Terawan terkait testimoni mereka sesudah dilakukan DSA, sambungnya. Bahkan Irma menyoroti ribuan dokter muda yang gagal uji kompetensi sehingga dikhawatirkan akan menganggur. Sehingga dia mempertanyakan kontribusi IDI terkait persoalan itu. Di saat itulah dia berbicara soal usulan pembubaran IDI. Kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport, melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bahkan menganggur. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cari jalan keluar enggak? Dibiarin begitu saja, kemudian enak-enak mecat-mecat kalau memang nggak setuju, kata Irma. Bubarin aja IDI-nya, ngapain cuma organisasi profesi kok, lanjut dia. Dia menyebut IDI sebagai organisasi profesi hanya berkapasitas memberikan rekomendasi. Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak bisa memberikan sanksi dengan pemerintah, hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai, boleh enggak, ujarnya. Saya sebagai Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan fakta sejarah membuktikan IDI untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Apa tuh urgensinya? Inilah begono lah begini, repot nih nanti. Pakai itu saya udah bilang sama teman-teman, sikap DPR menolak. Tadi buru-buru bener itu. Orang-orang itu betul-betul nol potol kalau kata orang Jawa. Nggak ada hasilnya. Coba deh ngobrol dah. Toh juga nggak bakalan kepake semua tuh. Orang-orang menengah ke atas nggak mau dah. Lalu benarkah pemecatan Terawan oleh IDI adalah keputusan yang keliru dan Dr. Terawan memang harus diperjuangkan? Saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya kan mengatakan izin praktik itu menjadi domain negara saja ketimbang dikasih kepada rekomendasi satu organisasi profesi.
Saya justru saya kira menurut saya ya, ini lebih bagus konsentrasi dalam perbaikan penguatan dokter. Rakyat akan banyak kecewa terhadap ID. Padahal sebetulnya ID itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya ID itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Kalau ini merupakan regulasi yang ada di ID, kan regulasi itu bukan harga mati. Kan memang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat luas, banyak. Meskipun memang ada regulasi yang harus di prosedur yang harus dilalui. Itu kan bisa dibicarakan. Ini menurut saya sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Soal pemecatan ini bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Di dalam lembaga Ikatan Dokter Indonesia itu ada unsur-unsur yang mempunyai tupoksi yang berbeda. Kami adalah eksekutif organisasinya. Ketidakhadiran Ikatan Dokter Indonesia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR ini beralasan tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen dan pemberkasan muktamar di Aceh. Ya, saya kira tolong untuk melakukan sebuah proses internalisasi untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal ini. Sebaiknya sih memang duduk bersama. Sebaiknya gitu ya. Regulasinya dibantu dong, karena ini kan bermanfaat. Pada saat kita bicara terkait dengan pelayanan, maka pelayanan itu harus berbasis pada sebuah penelitian. Intinya sebenarnya di situ. Sejumlah tokoh mengungkap kesaksiannya terhadap metode pengobatan yang dijalankan Dr. Terawan Agus Putranto. Mereka mengaku puas dengan terapi otak yang dilakukan Dr. Terawan. Beliau sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang ya. Saya kira sudah ribuan orang ya, di kalangan tentara, di mana-mana yang saya tahu. Saya sendiri contohnya ini, saya saksinya lah. Saya udah 3 kali, saya pengen ke-4 kali lagi gitu loh. Orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan. Dr. Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. PBID memutuskan untuk memecat Terawan Agus Putranto dari keanggotaan PBID secara permanen. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa dampaknya kira-kira bagi Terawan? Kalau kepercayaan atau integritas itu penting, apalagi buat seorang dokter. Kalau kumpulan para dokter sudah tidak diakui lagi integritasnya dan hanya dianggap sebagai mesin pengeruk uang, maka jangan salahkan kalau pandangan masyarakat banyak membela Dr. Terawan yang mereka anggap baik meskipun penelitiannya tidak prosedural. Izinkanlah saya sebagai Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia seharusnya sejak lama berkaca kalau ketidakpercayaan masyarakat terhadap IDI itu sudah berkarat sejak lama. Sudah banyak cerita di balik meja yang saya dengar kalau banyak para dokter itu sering bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat yang dijual perusahaan farmasi itu supaya si dokter dapat uang. Dokter Terawan, Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati. Saya kok tertarik ya. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Ini jelas adalah keputusan etika, tetapi dasar keputusan yang kasus etika karena mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar, itu tidak boleh. Secara etika ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya Dr. Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Tidak ada masalah mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ini diam saja, tidak bertindak sama sekali. Ini tebang pilih kalau orang luar
mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya ada ketulungan.